Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadiru Rizky, NIM 14622000124 dari kelas FPPL kelas D. Saya akan menjelaskan tentang tugas refreshing 2. Saya mendapatkan kode soal key. Sebelah kanan adalah tabel soal, sebelah kiri adalah soal-soalnya. Baik, kita akan analisis kebutuhan constraint yang diperlukan. Pertama-tama kita menentukan kebutuhan unik, kebutuhan entitas, kebutuhan domain, kebutuhan integritas referensial, kebutuhan default, kebutuhan kardinalitas, kebutuhan validasi, dan kebutuhan keamanan. Di dalam kebutuhan unik terdapat nomor SIM pada entitas orang harus unik, artinya tidak boleh ada dua orang yang memiliki nomor SIM yang sama. Demikian pula setiap nomor telepon pada entitas telepon harus unik. Ini memastikan bahwa nomor telepon yang sama tidak dapat terhubung dengan lebih dari satu orang. ID penyewaan, ID alamat, itu tidak ada duplikasi yang sama dalam sistem. Keterhubungan entitas, misalnya nomor SIM pada entitas pelanggan orang dan karyawan harus merujuk ke entitas orang. Ini memastikan bahwa setiap pelanggan, orang, atau karyawan memiliki nomor SIM yang valid dan terdaftar dalam entitas orang. ID alamat pada entitas orang dan alamat harus merujuk ke entitas alamat. Ini memastikan bahwa setiap entitas orang terhubung dengan alamat. Jenis karyawan pada entitas karyawan harus merujuk ke entitas jenis karyawan. Ini memastikan bahwa jenis karyawan yang ditetapkan untuk setiap karyawan valid dan sesuai dengan daftar jenis karyawan yang telah ditentukan. Domain ini berkaitan dengan memastikan bahwa nilai-nilai yang dimaksud di dalam kolom memiliki format yang sesuai. Misalnya nomor SIM harus memiliki format yang sesuai dengan nomor SIM yang diberikan di negara yang bersangkutan. Kebutuhan integritas referensial ini memastikan bahwa setiap nilai yang ada dalam kolom kunci asing harus merujuk ke nilai yang ada dalam kolom kunci primer. Misalnya, nomor SIM pada entitas karyawan harus merujuk ke nomor SIM yang ada dalam entitas orang. Kebutuhan default ini terkait dengan menentukan nilai default untuk kolom tertentu jika tidak ada nilai yang diberikan. Misalnya, Anda mungkin ingin menetapkan nilai default untuk kolom tanggal mulai dalam entitas penyewaan jika tidak ada tanggal mulai yang disediakan. Kebutuhan kardinalitas. Ini memastikan bahwa hubungan antara entitas mencerminkan kardinalitas yang diharapkan. Misalnya satu entitas pelanggan dapat memiliki banyak penyewaan. Kebutuhan validasi ini terkait dengan menetapkan aturan validasi yang sesuai untuk data. Misalnya Anda mungkin ingin memastikan bahwa tanggal mulai dalam entitas penyewaan tidak boleh setelah tanggal selesai. Dan keamanan ini berkaitan dengan memastikan bahwa hak akses ke data dipertahankan sesuai dengan peran dan tanggung jawab pengguna dalam sistem. Misalnya hanya staf yang berwenang yang boleh mengakses informasi sensitif. Tool skema. Di sini kita menggunakan skema tool Smart Draw. Kali ini kita akan berpindah ke skema toolsnya. Saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan dari awal. Ya, kita sudah masuk ke dalam Smart Draw. Pertama-tama kita menggunakan RT diagram. Setelah itu kita menggunakan simbol RT diagram pada di sini. Ada di sini. Kita menggunakan yang sesuai seperti ini contohnya. Kita menggunakan halaman musim. Dikarenakan proses terlalu panjang, saya akan membuat videonya dengan time lapse.
kurang lebihnya seperti ini. Baik, kita akan beralih ke soal selanjutnya. Saya akan menjelaskan tata cara penggunaan Razor SQL. Pertama, kita membutuhkan XAMPP. Kita nyalakan, lalu setelah kita nyalakan, kita membuka Razor SQL-nya. Setelah kita membuka Razor SQL, kita klik connect. Kita sudah pernah mengkonekkan, tinggal konekkan saja. Ya, di sini pertama-tama kita membuat database. Create database. RPPL. Langsung generate database-nya. Keuntungan menggunakan Razor SQL di sini kita bisa langsung mengeklik membuat database dan di sini ada query-nya. Jadi kita tinggal generate SQL, muncul query langsung execute saja. Atau bisa kita copy to editor. Muncul di sini, kita bisa run. Ya, di sini sudah muncul. Setelah itu kita membuat tables. Table. Karena kita menggunakan RPPL, SQL RPPL, database RPPL, kita mengetik RPPL titik alamat. Ya, masih sini muncul. Kita lakukan uh, membuat tabel-tabel lainnya menggunakan cara seperti ini. Tadi adalah percobaan tentang pembuatan tabel. Sekarang saya akan membuat template untuk membuat semua tabel. Ini dihapus saja. Ya, terus saya akan membuat semua tabel. Setelah kita mencoba create table semuanya, kita coba run. Harusnya berhasil. Ya, di sini ada tabel alamat. Kita lihat dulu. Ya, sudah sesuai. Ini lagi yang pertama yang salah. Sudah sesuai semuanya. Kita akan execute semuanya. Ya, karena di sini ada Frankie lokasi mobil dan lokasi mobil belum dimasukkan, kita skip dulu.
Di sini jika mengalami error karena di sini ada foreign key ID mobil, ID mobil belum dibuatkan tabelnya. Kita buatkan ini dulu kalau gitu. Ya, kita kembali ke mobil. Hasil, ya. Semua tabel sudah selesai. Ada tujuh tabel, satu, dua, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Delapan tabel maksud saya. Setelah itu kita akan membuat input data 25 data sesuai soal. Kita akan menginputkan 25 data di dalam tabel. Pertama kita menginputkan tabel alamat. Kita lihat tabel alamat memiliki ID alamat, nomor jalan, nama jalan, kota, provinsi, kode pos, dan pusat. Di sini kita insert intro RPPL karena kita menggunakan RPPL alamat nama tabel. ID alamat nomor jalan nomor jalan nama jalan lalu kota provinsi. Maaf ini lupa belum dikasih untuk kantor pusat satu, dan coba kita copy ini, kita membuat dua data saja dulu. Dua itu satu jalan D, kita C, provinsi D misalnya, keempat lima ini bentuk set nol. Kita coba apa ya, hasil harusnya tabel alamat ini ada datanya ya. Lakukan seperti ini untuk menambahkan 25 data. Saya akan menggunakan template agar cepat. Setelah membuat data tabelnya, ini saya telah membuat semuanya, alamat dengan 25 data, jenis karyawan, orang, telepon, karyawan, kelas mobil, mobil, dan penyewaan. Analisis kebutuhan dan desain constraint, MOSCO dan FURPS, BBNN, dan UML. MOSCO ini adalah analisis dari constraint yang dibuat, kebutuhan untuk mencegah terjadinya anomali dalam sistem basis data, terutama terkait dengan integritas data dan konsistensi, implementasi trigger dan constraint yang diperlukan untuk mencegah dan mengatasi anomali. Pengujian berkala untuk memastikan bahwa anomali telah terselesaikan. Menyediakan dokumentasi yang jelas
serta prosedur untuk melakukan pengujian dan pemeliharaan. Melakukan pelatihan kepada pengguna dan staf terkait untuk memastikan pemahaman yang terbaik tentang cara menggunakan sistem dan mencegah terjadinya anomali. Goal menyediakan mekanisme untuk melacak dan melaporkan anomali yang terjadi, menambahkan fitur tambahan untuk meningkatkan keamanan, seperti logging aktivitas pengguna dan pengelolaan akses. One, implementasi fitur yang tidak langsung terkait dengan mencegah anomali kecuali jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Fungsional, fokus pada implementasi, pastikan bahwa trigger dan constraint yang diterapkan berfungsi. Usability, pastikan bahwa pengguna dapat dengan mudah memahami penggunaan sistem, sediakan dokumentasi yang jelas, dan penggunaan sistem secara efektif. Reliability, keandalan, pastikan bahwa trigger dan constraint dapat diandalkan untuk mencegah anomali. Lakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan bahwa sistem dapat beroperasi secara konsisten. Performance, pastikan bahwa penambahan trigger dan constraint tidak mengorbankan performa sistem secara signifikan. Monitor kinerja sistem secara berkala dan lakukan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan bahwa kinerja sistem tetap optimal. Supportability, dukungan, pastikan bahwa sistem dapat dengan mudah dipelihara, termasuk penambahan atau perubahan trigger. Sediakan mekanisme dukungan dan pemeliharaan yang memadai untuk menangani masalah atau anomali yang mungkin muncul. Saya akan menjelaskan BPMN yang sudah saya buat menggunakan skema tools Smartdraw. Kita akan mulai membuat BPMN dengan pelanggan, lalu memilih sesuai dengan tabel. Ini adalah bentuk dari BPMN saya. Kali ini kita akan membuat UML use case menggunakan skema tools SmartDraw. Buka aplikasi SmartDraw dari web saja. Pertama-tama kita lakukan new document, software design, UML use case. Di sini saya sudah menekan dan sudah mengatur sedemikian rupa. Saya akan memasukkan sebuah use case-nya.
Seperti pada tabel ini, kita akan membuat use case-nya. Nah, ini kurang lebih UML yang saya buat tentang tabel soal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang MVG. Saya menggunakan skema tools Madraw. Saya akan menjelaskan tentang MVG. Kita akan membuat MVG-nya. Model dulu. Sini berisi. Representasi data pelanggan, data mobil, representasi data penyewaan, data transaksi penyewaan. Lalu di dalam controller ini kurang satu kelas mobil. Sebentar, kontrolnya menjadi 5. View, untuk view-nya data mobil. Artinya kurang lebih seperti ini yang VG yang saya buat. Tinggal menambahkan panel. Kurang lebih yang VG saya seperti ini. Kali ini layar arsitektur. Ini adalah layar arsitektur saya. Saya membuatnya di skema tools Madraw. Saya akan menjelaskan pembuatan ini menggunakan skema Madraw. Ini adalah bentuk layar arsitektur saya. Representation layer, application layer, business layer, data access layer. Presentation layer terdapat halaman web atau aplikasi mobile untuk menyajikan informasi tentang mobile yang tersedia, formulir penyewaan, reward penyewaan, dan lain-lain. Application layer, controller atau manajer aplikasi yang mengatur alur aplikasi menerima masukan dari lapisan presentasi dan memprosesnya sesuai dengan aturan bisnis. Bisnis layer, kumpulan kelas atau fungsi yang menangani operasi bisnis seperti pengelolaan, pelanggan, mobil, penyewaan kelas, mobil, dan lain-lain. Data access layer. Data access layer, kelas atau modul yang menyediakan fungsi dan menyimpan
ke database serta menjalankan query untuk mendapatkan informasi yang diperlukan oleh aplikasi. Demikian laporan tugas video dari saya Fatirul Rizky. Mohon izin, terima kasih.